Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Final Arif, Fakultas Teknik Universitas Pulau Warman, Program Studi Sistem Informasi B, dengan NIM 2009116044. Oke, materi pertama yang saya ambil di sini adalah pengenalan sistem keamanan pada komputer. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari sebuah resiko. Jadi komputer itu terdiri dari software, hardware, dan dijalankan oleh brainware. Brainware itu bisa dikata kita sendiri. Jadi kita yang mengoperasikan komputer atau laptop itu disebut dengan brainware. Jadi keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer itu bisa meliputi keamanan data yang rentan terhadap pencurian informasi, korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti yang dijabarkan dalam kebijakan sebuah keamanan. Dalam keamanan sistem komputer, yang perlu kita lakukan adalah untuk mempersulit orang lain mengganggu data yang kita sedang gunakan. Jadi, baik kita menggunakan komputer yang sifatnya personal atau global, harus dipastikan sistem yang berjalan dengan baik dan kondusif. Selain itu, program aplikasinya juga harus berjalan dengan baik. Yang pertama, yaitu keamanan komputer. Jadi, sebuah keamanan komputer itu didefinisikan sebagai proteksi yang diberikan kepada suatu sistem informasi dalam rangka untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu integritas atau ketersediaan dan kerahasiaan dari sumber-sumber sistem informasi seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, firmware, data, informasi, dan telekomunikasi. Yang kedua, dalam sistem keamanan komputer ada 3 kunci utama. Yang pertama itu kerahasiaan, kedua integritas, dan ketiga ketersediaan. Kerahasiaan data itu memastikan bahwa informasi yang telah diberikan atau ditutup kepada individu yang tidak terotorisasi, privasi, atau pribadi, memastikan bahwa individu mengontrol informasi yang berhubungan dengan mereka, yang didapatkan dan disimpan oleh seseorang kepada seseorang di mana informasi itu bersifat rahasia. Yang kedua yaitu integritas. Data integritas memastikan bahwa informasi dan program hanya dapat diubah dalam proses yang spesifik dan terotorisasi. Maksudnya itu terotorisasi itu ya maksudnya yang menguasai. Jadi sistem integritas itu memastikan bahwa performa sistem di mana fungsi-fungsi itu berjalan dengan baik secara utuh, bebas dari manipulasi data yang tidak sah, disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang ketiga adalah ketersediaan. Ketersediaan itu memastikan bahwa sistem bekerja secara tepat dan layanan tersedia kepada pengguna yang memiliki kekuasaan atau pengguna yang sudah terotorisasi. Selanjutnya kita bahas itu threat dan attack. Jadi threat dan attack itu suatu potensi terjadinya pelanggaran keamanan yang terjadi ketika ada keadaan, kemampuan, tindakan, dan peristiwa yang bisa menembus keamanan dan menyebabkan kerusakan sistem. Kalau attack itu merupakan serangan terhadap sebuah sistem yang berasal dari ancaman cerdas, yaitu suatu tindakan cerdas yang merupakan upaya sengaja, terutama dalam metode dan teknik, untuk menghindari layanan keamanan dan melanggar kebijakan keamanan sistem. Nah, di dalam attack ini itu ada 2 jenis. Yang pertama itu passive attack dan yang kedua itu active attack. Selanjutnya percakapan telepon, email yang dikirim melalui file yang ditransmisikan mungkin mengandung informasi yang sensitif atau bersifat rahasia.
Yang kedua, harus mencegah pihak-pihak tertentu untuk memahami konten atau yang ditransmisikan itu. Kalau serangan aktif, jika kita berbicara serangan aktif, itu bakal serangan aktif terhadap sistem keamanan komputer itu bakal melibatkan modifikasi data atau informasi. Itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu masquerade atau penyamaran. Yang kedua itu replay. Yang ketiga itu modification of message. Yang ketiga itu denial of service. Jadi serangan ini menyebabkan adanya perubahan data atau informasi secara sah dan terotorisasi untuk mengirimkan pesan kepada pihak secara sah dan terotorisasi untuk menerima pesan. Jadi cloud computing itu jika diterjemahkan secara harfiah berarti itu komputasi awan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Seperti yang sempat kita singgung di atas tadi, cloud computing itu mengedepankan kemudahan serta kenyamanan bagi para penggunanya, bagi para user yang sudah menggunakan cloud computing tadi. Dengan cara pengoperasian yang sederhana, fitur serta teknologi yang baru dan canggih, teknologi cloud memastikan pengguna dapat bekerja secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Cloud computing itu merupakan sebuah kombinasi pemanfaatan dari jaringan internet yang mana berfungsi untuk menyimpan berbagai file dalam satu basis data. Seperti misalnya data Microsoft Word yang cukup diinstal sekali pada server lalu bisa digunakan di komputer lainnya tanpa harus repot-repot melakukan penginstalan kembali. Jadi maksud dari kalimat yang saya sampaikan tadi, jika kita mempunyai laptop A dan laptop A itu terdapat file Microsoft Word, sedangkan kita mau mengedit data itu di laptop B, jadi kita tidak perlu menginstal software itu sebanyak 2 kali. Cukup kita pindahkan data menggunakan media seperti flash disk dan kita pindahkan ke komputer B, itu sudah bisa digunakan. Jadi sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam pengelolaan data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan yang telah melakukan sebuah proses instalasi. Contoh dari cloud computing itu seperti Yahoo, PDF Gmail, Google Drive, dan lain sebagainya. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada pada komputer user. Cloud computing itu tidak bisa dikatakan tidak aman, karena pada dasarnya baik itu environment IT tradisional atau cloud computing bisa dipastikan aman jika sebuah aspek dalam security itu terpenuhi dengan baik dan benar. Sejumlah ancaman dikaitkan dengan layanan data cloud. Tidak hanya ancaman keamanan tradisional seperti penyadapan jaringan, tetapi juga ancaman komputasi awan tertentu seperti serangan saluran samping dan penyalahgunaan layanan cloud. Sekarang kita masuk pada bagian kelebihan dan kekurangan menggunakan cloud computing. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server internet, maka mudah bagi pengguna mengambil data atau menyimpan data di mana saja, kapan saja. Dan yang kedua itu penggunaan cloud computing ini sangat murah ya untuk alokasi perangkat keras. Jadi cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Dan yang ketiga itu hemat. Kelebihan dari cloud computing ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi 1, yaitu tentang pengenalan sistem keamanan pada komputer, dan yang kedua yaitu cloud computing. Semoga pembahasan yang saya bahas dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.